Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Setiawan, NIM 17 10 20 700 138 dari program Teknik Industri. Nah, di sini saya akan presentasi tentang temanya restoran, yaitu saya mengambilnya itu tentang kualitas. Judulnya analisis kualitas layanan restoran dengan metode ServQual, Service Quality, IPA, Importance Performance Analysis, dan QFD, Quality Function Development. Restoran Kartika Sari adalah sebuah bisnis tata boga yang bergerak di bidang makanan siap saji mancanegara dengan menu favorit Chinese food, masakan Eropa, serta masakan lokal. Usaha ini berdiri sejak tahun 1992. Awalnya ini berdiri di Surabaya ya. Kemudian membuka cabang yang banyak. Kemudian saya teliti di salah satu cabang yang berada di Gempol Pasuruan. Nah, permasalahan yang terjadi saat ini adalah antrian pesanan yang panjang, dikarenakan hanya ada 2 koki, sedangkan permintaan pelanggan semakin bertambah, sehingga ada pelanggan tidak bisa dilayani dengan baik. Ditambah lagi orderan dari sistem online GoFood, Shopee Food, dan orderan yang lain. Salah satu kasus dengan 3 metode, restoran mengamati situasi yang digunakan untuk mengurangi antrian pesanan makanan agar meningkatnya kualitas layanan. Jadi kualitas layanan di restoran Kartika Sari ini turun dikarenakan banyaknya antrian. Ditambah lagi antriannya itu berkisar antara jam 11 sampai jam 1 siang, dimana restoran ini digunakan untuk singgah turis-turis yang mau perjalanan ke Bali. Terus ditambah lagi jam istirahat perusahaan, karena restoran ini dekat sekali dengan perusahaan-perusahaan. Ditambah lagi dengan orderan sistem online GoFood, sedangkan di sini hanya menyediakan 2 koki. Oke, selanjutnya rumusan masalah. Nah, bagaimana kualitas layanan pada restoran Kartika Sari dengan metode ServQual, Service Quality, IPA, Importance Performance Analysis, dan QFD untuk meningkatkan kepuasan konsumen sehingga tingkat pembelian pada restoran menjadi lebih maksimal. Nah, di sini saya menggunakan 3 metode. Yang pertama metode ServQual, yang kedua metode IPA, yang ketiga metode QFD. Metode ServQual itu adalah suatu cara instrumen untuk melakukan pengukuran kualitas jasa yang dikembangkan dengan penilaian antar gap penyedia jasa dan penerima jasa. Kemudian metode IPA. Metode ini tujuannya untuk mengukur hubungan antara persepsi konsumen dan prioritas peningkatan kualitas jasa yang dikenal sebagai kuadran analisis. Yang ketiga metode QFD, yaitu konsep yang menyediakan sarana untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan ke dalam persyaratan teknis yang tepat untuk setiap tahap pengembangan produk. Jadi saya jelaskan secara detailnya ya teman-teman ya. Untuk metode yang pertama, metode ServQual ini digunakan untuk tema kualitas itu sangat cocok. Karena apa? Karena yang diambil adalah data dari pelanggan, di mana pelanggan itu melakukan penilaian terhadap kinerja restoran. Dan di sana terjadi beberapa kesenjangan, yaitu antara penyedia jasa dan pelanggan. Nah, untuk metode IPA itu kita analisis dengan peta kuadran, di mana peta kuadran itu terdapat 4 bagian. Bagian kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, masing-masing kuadran tersebut itu mempunyai nilai arti yang berbeda-beda. Jadi nanti gap dari metode ServQual akan kelihatan di metode IPA, di mana
prioritas utama yang paling penting yang harus diperbaiki. Kemudian metode GFD. Metode GFD itu adalah untuk perbaikan. Jadi kualitas layanan yang buruk kita beri alternatif dengan metode GFD dengan rumah Haugi. Nanti hasil dari metode GFD bisa kita terapkan di perusahaan yang kita teliti saat ini, yaitu di restoran Kartikasari. Nah, hasil metode Serkual dari 25 pertanyaan yang kita berikan kepada konsumen ya. Jadi kita menyebar kuesioner di mana ada 25 pertanyaan. Nah, dari 25 pertanyaan itu paling tinggi ada 8 pertanyaan yang nilainya minus. Yang dimaksud nilai minus adalah nilai gap kesenjangan antara penyedia jasa dan pelanggan. Nah, gap itu didapatkan dari hasil harapan kinerja dikurangi harapan. Harusnya gap itu nilainya itu 0, tidak boleh minus. Kalau minus berarti ada kesenjangan. Yang kedua, metode IPA. Nah, metode IPA ini yang saya jelaskan tadi itu ada 4 kuadran, di mana dari atribut-atribut pertanyaan tadi itu kita masukkan ke SPSS, kemudian kita tampilkan menjadi bentuk peta kuadran. Kuadran pertama itu adalah prioritas yang sangat penting. Kuadran 2 adalah prioritas penting. Kuadran 3 tidak terlalu penting, dan kuadran 4 itu berlebihan. Jadi yang perlu kita perbaiki adalah kuadran 1. Kuadran 2, 3, 4 itu boleh diperbaiki, asalkan kuadran 1-nya harus diperbaiki dahulu. Kalau bisa dari 25 atribut pertanyaan tadi itu masuk kuadran 4, yang artinya berlebihan. Jadi kalau berlebihan itu artinya konsumen itu puas terhadap pelayanan penyedia jasa. Nah, selanjutnya itu metode GFD, yaitu metode GFD adalah alternatif di mana kita memberikan semacam perbaikan untuk kemudian diterapkan pada restoran tersebut ya. Jadi di metode IPA tadi yang kuadran pertama itu kita analisis. Kemudian kita melakukan evaluasi dengan cara metode GFD di mana kita memberikan sebuah solusi atau alternatif. Yaitu rumah Haugi adalah alat analisis dengan mengisi beberapa tahapan rancangan dan sistem kerja yang bisa menjadikan alternatif customer. Nah, pembahasan gap Serkual berisi atribut RL6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, dan 15. Atribut di atas menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara pelanggan dengan pihak penyedia jasa. Sedangkan pelayanan yang prima adalah bentuk cara untuk mengurangi gap, walaupun tidak bisa 100% menghilangkan gap, tapi itu mampu mengurangi nilai gap, yaitu dengan cara kita memberikan pelayanan yang prima atau pelayanan yang baik ya. Nah, adapun pelayanan prima itu meliputi pengembangan kemampuan karyawan, menjaga kualitas, menjaga kebersihan, menumbuhkan rasa aman dan nyaman, pemilihan bahan baku untuk memasak, menumbuhkan rasa empati, serta penataan area fasilitas yang bagus. Nah, itu adalah salah satu pelayanan prima. Kemudian atribut yang ada di metode IPA
itu bisa kita lihat ya, ada RL6 sampai dengan RL15, sedangkan kuadran 3 RL9, 14, AS20 dan EM25. Kuadran 1 ada prioritas utama dan kuadran 3 ada prioritas rendah. Maksudnya prioritas utama itu prioritas utama yang perlu kita perbaiki. Nah, kita perbaiki itu dengan cara respon teknis. Bisa kita lihat yaitu ada 6 respon teknis yang bisa kita terapkan atau menjadi alternatif, di mana perbaikan itu bisa dilakukan dengan 6 cara tersebut. Kemudian temuan penting yang saya teliti di sana ya, serta saya analisa, yaitu inovasi pada kualitas layanan yang dianggap penting bagi pelanggan dengan cara memprioritaskan perbaikan sistem antrian dan keahlian karyawan dalam bertukar posisi yang paling berpengaruh. Di sisi lain, restoran Kartikasari juga harus selalu mempertimbangkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi kemampuan karyawan itu perlu kita tingkatkan. Yang pertama tentang komunikasi, tentang berpenampilan yang bagus, tentang kebersihan. Kalau kemampuan karyawannya meningkat, pasti kualitas layanan juga baik. Kemudian meningkatkan penjualan dan menambah banyak pelanggan. Nah, manfaat penelitian ini adalah mendapatkan wawasan tentang penerapan metode kualitas layanan pada produk restoran. Yang kedua, memberikan informasi dalam prosedur penggunaan metode kualitas layanan untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Yang ketiga, memberikan informasi dalam prosedur penggunaan metode kualitas layanan untuk meningkatkan kualitas konsumen. Nah, itu adalah hasil dari skripsi saya yang menggunakan 3 metode. Poin penting dari skripsi saya adalah tentang kualitas layanan yang turun. Nah, di sini kita sediakan alternatif, yaitu metode GFD, di mana kita memberikan respon teknis atau respon alternatif untuk perbaikan yang mana bisa diterapkan agar kualitas layanan di sana meningkat. Itu poin pentingnya. Oke, sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang banyak. Saya Muhammad Setiawan, NIM 171020700138 dari Prodi Energi. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.